Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan praktikum analisis mata kuliah analisis data, yang mana pada mata kuliah ini nanti kita akan menggunakan program atau aplikasi komputer yaitu SPSS. Silakan nanti di install masing-masing laptopnya atau komputernya dengan program SPSS. Terkait dengan versinya terserah ya, versi berapa saja, yang penting SPSS. Nah, ini pada tahapan ini saya akan coba mengenalkan bahwasannya SPSS ini adalah aplikasi yang sering digunakan untuk menganalisa suatu data yang terkumpul dari proses penelitian ya. Nah, pada SPSS biasanya nanti akan kita tampilkan, ada tertampil atau tampak yaitu dua layar. Yang pertama yaitu data view dan yang kedua adalah variable view ya. Variable view ini berguna untuk kita memasukkan variabel-variabel yang ada pada variabel penelitian kita. Nanti akan kita coba langsung praktekkan variabel apa saja yang akan kita gunakan. Kemudian data view itu adalah memasukkan atau menginput data dari masing-masing variabel yang telah kita masukkan. Nah, ini untuk contoh untuk kegiatan ini kita akan coba menggunakan data yang sudah saya buat. Ini datanya sedikit saja ya, karena ini hanya latihan, jadi pengenalan SPSS awal. Nanti adik-adik atau rekan-rekan akan coba menginput ya data-data ini ke dalam lembar SPSS atau halaman kerja SPSS. Yang pertama kita pilih variable view ya. Kita pilih variable view. Ini bisa kita buat dua layar ya. Ya, biar memudahkan kita untuk menginput data. Ya, taruh sini aja ya. Nah, ini variable view, kita pilih variable view di bawah. Nah, ini ada beberapa variabel ya. Biasanya yang kita masukkan adalah responden. Ini sebenarnya tidak perlu dimasukkan. Mungkin nanti akan kita masukkan adalah karakteristik dia, mulai dari umur, ini ada variabel umur, kemudian jenis kelamin, ada gaya hidup dan hipertensi. Nah, ini seolah-olah penelitian kita adalah penelitian terkait dengan hubungan gaya hidup dengan kejadian hipertensi ya. Jadi kita akan mencari tahu apakah gaya hidup mempengaruhi kejadian hipertensi atau tidak. Kemudian kenapa umur dan jenis kelamin kita masukkan? Karena dia merupakan karakteristik dari responden yang akan kita ambil, yang mudah-mudahan nanti bisa berpartisipasi atau mempunyai kontribusi untuk masuk pada pembahasan nantinya. Ya, kita coba masukkan ke variable view ya. Kita ketikkan yang pertama yaitu variabel umur. Nah, ini tidak boleh ada spasi. Jadi kita ketik umur. Ya, boleh mau caps lock, mau huruf besar semua atau huruf kecil semua, ya terserah. Ya. Umur. Kita kemudian enter. Nah, ini umur ini merupakan, sebenarnya dia merupakan jenis data numerik ya, angka ya, tapi bisa kita kategorikan ya. Jadi angka-angka itu bisa kita kategorikan menjadi kalau di sini saya rubah menjadi kategori umur di bawah 40 tahun, dan yang kode 2 ini adalah umur di atas 40 tahun. Nah, ini boleh diganti atau boleh tidak. Kalau semisal numerik ya tetap numerik. Tapi kalau nanti yang Anda masukkan adalah kategori, semisal nama tadi atau jenis kelaminnya tidak dirubah menjadi angka,
Kalau kategori kita pilih string, tapi kalau kita numerik angka ya berarti kita pilih numerik ya. Kemudian desimal, biasanya kita desimal kita nolkan. Gimana cara membuat nolnya? Klik di sini, klik di pojok kanan, kita turunkan menjadi 0. Umur kita berikan label ya, umur, tetap namanya adalah variabel adalah umur ya. Nah, ini karena tadi sudah kita rubah menjadi kategori, maka kita berikan value ya, perubahan angka tadi dari angka ke apa namanya, kategori ya. Nah, tadi kan satu itu kita labeli umur kurang dari 40 tahun, kita add. Nah, kita masukkan. Yang kedua, 2 itu umur lebih ya, terserah nanti kamu ada sama dengan atau tidak, sama dengan lebih dari 40 tahun, kita add. Nah, kemudian kita masukkan. Nah, ini sudah data perubahan dari numerik ke kategori sudah kita masukkan. Untuk yang berikutnya, nah ini sih tidak masalah, mau dipilih apa saja. Tapi kalau misal umur itu masuk data apa, kita jadikan masukkan ke misal ke nominal ya, nominal ordinal ya. Selanjutnya variabel yang kedua adalah jenis kelamin, kita masukkan jenis kelamin, jadi nggak boleh ada spasi, disingkat aja JK boleh, jenis kelamin atau JK ya, kita enter. Ini desimalnya nanti biar datanya tuh 1 digit aja, kalau desimal nanti ada koma di bawahnya, di belakangnya, kita buat 0. JK kita kasih keterangan jenis kelamin. Nah, jenis kelamin juga ini kode ini yang kita masukkan, karena kan SPSS ini nanti di input datanya adalah angka, jadi tidak bisa ya, bisa juga sih kategori, tapi yang lebih mudahan nanti angka. Ya, tadi jenis kelamin kan kita dari pria wanita kita rubah menjadi angka, 1 pria 2 wanita. Jadi sama dengan yang tadi, kita pilih value 1 itu pria, kita add 2, kita pindahkan wanita, kita add, baru kita oke. Sudah. Yang ketiga, gaya hidup, boleh gaya hidup GH, kita enter, ini kita buat 0, kemudian ini tulis gaya hidup. Ini label ini nanti penamaan yang asli yang ada di atas tabel nantinya. Nah, gaya hidup juga ini kan dari kategori kita numerikan ya, yang baik 1 baik ya, kita add 2 kurang baik. Nah, kita enter, kita masukkan. Kemudian yang terakhir adalah hipertensi. Hipertensi kita singkat HT, desimalnya kita nolkan, jadi tetap numerik. Ini tulis kejadian hipertensi. Nah, kita berikan nilai lagi, kan hipertensi kan kategori tuh ya, kita rubah menjadi numerik ya, 1 itu hipertensi misalnya, tensi, 2 tidak hipertensi. Nah, tidak hipertensi, kita add. Nah ini sudah semua. Ini boleh kalau semisal measure-nya ini mau kita rubah, jenis kelamin itu misal ordinal, gaya hidup itu ordinal, hipertensi ordinal ya. Nanti kita akan belajar, sudah dipelajari terkait dengan skala ukur ya. Ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah,
sudah kita buat di variable view-nya, sekarang kita pindah ke data view. Nah, ini jangan sampai salah ya, diperiksa lagi, jangan sampai salah. Nah, kita pindah ke data view. Nah, ini kan data view sudah muncul nih variabel-variabel yang kita inputkan tadi. Ada umur, jenis kelamin, gaya hidup, dan hipertensi. Tinggal kita masukkan kodenya tadi. Nah, kode-kode angkanya ini kita inputkan. Nah, umur nih, yang pertama, responden pertama 1, 2, 2, 1, 2, 2. Nah, kan kita input, karena kita hanya latihan, kita masukkan sedikit saja. Tapi kalau misalnya nanti penelitian, ya sesuai dengan respondennya, ya mau 50, 100, atau bahkan 200, ya itu diinput semua. Kemudian kita pindah ke variabel jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini kita masukkan kodenya. Nah, tadi pria, responden pertama 1, responden 2, 1, responden 3, 1, 2, 2, 2. Gaya hidup juga begitu, kodenya ini kita sudah masukkan, ya kita inputkan datanya 1, 1, 2, 1, 1, 2. Dan yang terakhir adalah hipertensinya 2, 1, 2, 2, 2, 1. Nah, ini kode ini yang kita masukkan, ya. Nah, nanti ini yang akan kita rubah gitu, yang akan kita analisa, ya. Nah, kita analisa, baik nanti analisa univariat ataupun analisa bivariat. Atau misalnya mau nambah variabel lagi, bisa juga nanti menjadi analisa multivariat, gitu. Jadi itu adalah proses penginputan data. Jadi itu pengenalan SPSS. Jadi lembar kerja ini yang nantinya rekan-rekan mahasiswa akan hadapi ketika nanti di skripsi, ya. Karena skripsi kebanyakan sih pasti masih menggunakan penelitian kuantitatif, ya, yang memerlukan analisis data. Tapi kalau penelitiannya kualitatif, ya tidak perlu uji statistik seperti ini atau analisa data seperti ini. Uji statistiknya akan berbeda, ya. Sampai di sini cukup paham, ya. Nanti kalau misal ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh ketik di komentar, nanti akan saya balas, saya akan respon dari komentarnya adik-adik sekalian. Yaitu pengenalan SPSS. Mudah-mudahan nanti dengan pemicu ini nanti adik-adik bisa makin banyak latihan, sehingga kita akan bertemu pada pertemuan-pertemuan berikutnya akan lebih mudah, ya, setelah input data ini. Nah, ini perlu dipahami. Jadi dalam penginputan data ini kita harus teliti, ya, jangan sampai kita salah memberikan nama variabel, kita salah memberikan label, atau kita salah memberikan nilai. Nah, itu akan berdampak pada hasil analisa data kita nanti, ya. Kemudian juga jangan sampai ketika menginput data view-nya kita juga salah memberikan kode, ya. Harus benar-benar diperhatikan kode yang kita berikan. Kalau semisal ini kan hanya sedikit karena kita latihan, tapi kalau nanti penelitian bisa sampai ratusan, nah itu jangan sampai terjadi kesalahan dalam input data, ya. Mohon diperhatikan. Dan baik, mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat pada adik-adik semua. Silahkan nanti komentari kalau semisal ada hal-hal yang ingin ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.